Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi ketetapan iman dan takwa kepadanya. Dan semoga kita senantiasa berada di bawah perlindungannya agar terhindar dari segala macam penyakit, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas sedikit sejarah tentang biografi Kiai Umar Sumberwaringin Sukawono, Jember. Lahir dari keluarga tidak mampu di sebuah desa kecil nan jauh dari pinggir kota, tepatnya Desa Suko, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. Lahirlah seorang bayi ketika kalender menunjuk pada angka 1904 Masehi. Namanya Abdul Musawir. Anak sulung dari 4 bersaudara ini lahir dari pasangan Kiai Haji Ahmad Ikram dan Nyai Aminah. Kiai Ikram, sapaan akrabnya, adalah adik kandung dari Kiai Haji Muhammad Bukhari dari Sukawiryo. Sedangkan Nyai Aminah adalah saudara tertua dari Kiai Haji Muhammad Soleh. Rumah Kiai Ikram terletak di Dusun Kerajaan Timur, Desa Suko, sekitar 200 meter dari Jalan Raya Provinsi Trayek Jember Bondowoso, masuk melalui jalan menurun ke arah timur. Disitulah Musawir, begitu ia biasa dipanggil, pertama kali menginjak bumi. Suko adalah daerah pedesaan yang cukup menjorok ke arah utara kota Jember, persisnya di kilometer 14. Warga Suko hidup dalam suasana yang sederhana. Ketika itu rumah masih jarang, hanya berkelompok-kelompok, dipisah dengan petak-petak sawah dan tebing yang curam. Sejauh mata memandang hanya semak belukar yang tampak membalut Suko. Persis di sebelah timur rumah Kiai Ikram terhampar kebun kopi yang cukup luas. Sementara di seberang jalan raya berbukitan yang mengombak dengan hutannya yang lebat tampak menjadi benteng Suko dari sinar matahari senja. Masa kecil, Musawir mengaji Al-Quran kepada ayahnya sendiri. Hal itu dijalaninya sampai ia menginjak usia remaja. Kiai Ikram sendiri nyaris tak punya kegiatan lain kecuali mengajar mengaji bagi anak-anak tetangga di musalla yang terletak di barat daya rumahnya. Musawir kecil termasuk anak pemberani, sehingga tak heran bila ia disegani teman sebayanya. Dalam kesehariannya ia juga tak lepas dari kasih sayang kakeknya, Kiai Khalil. Namun demikian, kasih sayang yang begitu besar dari segenap keluarganya tak membuat Musawir bermalas-malasan dan terlena dalam kemanjaan. Memang, pola pengasuhan yang diterapkan keluarga besar Kiai Ikram dan membesarkan anak-anaknya sangat jauh dari unsur pemanjaan. Selain Musawir, Kiai Ikram mempunyai 3 orang anak lagi, Salma, Muhammad Taha, dan Samia. Mereka dididik dan dilatih mandiri, apalagi dari sisi ekonomi, keluarga Kiai Ikram termasuk dalam kategori tidak mampu. Musawir kecil tidak hanya diajari mengaji, tapi juga diajari bertani dan bercocok tanam. Dari hasil bertani itu, lama-kelamaan Kiai Ikram mampu membeli beberapa ekor sapi sebagai celengan. Sapi itu akhirnya dibebankan kepada Musawir untuk dibesarkan. Maka mau tidak mau Musawir harus rajin mencari rumput nyabit, dan tugas itu pun ia jalankan dengan baik. Memang memelihara binatang ternak seperti sapi dan kambing adalah kegemaran warga Suko dan petani umumnya, karena selain bisa dimanfaatkan untuk membajak sawah, juga sewaktu-waktu bisa dijual untuk kebutuhan lain. Dikirim ke pondok terkendala biaya. Namun, didikan kemandirian terhadap Musawir tidak melalaikan Kiai Ikram dalam bidang ilmu. Adalah pamannya Muhammad Soleh yang tergerak hatinya untuk memondokkan Musawir. Ia bercita-cita agar keponakannya itu bisa mondok ke Madura, tepatnya di Ponpes Banyuanyar, Pamekasan, yang saat itu diasuh Kiai Haji Abdul Hamid bin Isbat.
Sebenarnya di dalam hati Kiai Ikrom juga punya cita-cita yang sama dengan adik iparnya itu. Tapi apa boleh buat, keadaan ekonomi tidak memungkinkan. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan agama yang cukup dominan mewarnai sejarah perjalanan pendidikan di Indonesia. Fanatisme masyarakat, khususnya masyarakat desa, begitu kuat terhadap lembaga pendidikan yang satu ini. Poin pesantren yang sangat menonjol adalah nilai efektifnya dalam membentuk kepribadian seseorang. Secara umum, lulusan pesantren tidak hanya pandai mengajari sholat, tapi juga tekun melaksanakan sholat. Karena itu, bagi masyarakat desa kurang afdol rasanya kalau anaknya belum pernah mengenyam pendidikan di pondok. Dan itulah yang terjadi dengan keluarga besar Kiai Ikrom. Maka setelah bekal musawir terkumpul dari hasil menjual sapi, ia pun berangkat ke Pulau Garam itu bersama Muhammad Soleh yang memang mondok di situ. Selain mengaji kitab kuning, sebagaimana santri lain, musawir kerap melakukan riyadhah. Misalnya dalam jangka waktu tertentu ia cuma makan 1 kali sehari. Itu pun hanya pakai kastol yang juga berfungsi sebagai alat masak. Tak jarang juga ia hanya menyantap 1 kue kucur dalam sehari. Barangkali bisa dimaklumi juga perilaku musawir tersebut sebab secara ekonomi ia memang susah. Ya, hitung-hitung pengiritan. Ayahnya Kiai Ikrom kerap mengirim bekal musawir hanya berupa setali jagung dan pohong. Itu pun yang secara normal cukup untuk seminggu, tapi oleh Kiai Ikrom disuruh dicukupkan untuk sebulan. Dalam mencari ilmu, musawir selalu berpegangan kepada prinsip mengabdi sambil belajar, bukan sebaliknya, belajar sambil mengabdi. Intinya yang menjadi prioritas dalam mencari ilmu di pondok adalah pengabdian kepada sang guru dan pesantren. Hal ini disebabkan karena barokah guru itu lebih penting daripada mengaji kitab kuning. Dari barokah guru itulah kelak bisa mengalir sebab musabab timbulnya ilmu yang bermanfaat. Setelah cukup lama nyantri di Banyuanyar, musawir pulang kampung dan berhenti mondok sebab orang yang membawanya, Muhammad Soleh, juga berhenti karena akan menikah. Sebagai orang dahaga ilmu, tak berapa lama kemudian bersama paman sepupunya, Asnawi, musawir nyantri di pondok pesantren Raudatul Ulum di desa Sumberwringin, Kecamatan Sukowono, yang kala itu diasuh Kiai Ahmad Syukri. Kiai Syukri, begitu ia biasa dipanggil, masih ada hubungan kerabatan dengan musawir, yaitu paman. Selama di Sumberwringin, sebutan lain pondok pesantren Raudatul Ulum, musawir masih tetap rajin memperdalam kitab kuning, mulai dari ilmu alat sampai tafsir. Sehingga ia dan temannya Nasruddin diberi kepercayaan oleh pengasuh untuk membantunya mengajar. Bagi musawir, tugas tersebut tentu sangat berat, bukan karena tidak biasa mengajar, tapi karena saat itu situasi pesantren masih cukup rawan. Kala itu ada santri-santri yang berlatar belakang bajingan, penjudi, dan sebagainya. Sehingga tak sedikit yang membawa senjata tajam saat menjalankan kegiatan di pondok. Namun, musawir memandang masuknya mereka ke dalam lingkaran pesantren sebagai hal yang positif. Itu pertanda bahwa niat baik masih tertanam dalam hatinya, walaupun mereka bekas bajingan. Ya, lebih baik bekas bajingan daripada bekas santri. Bekas bajingan berarti sebuah transisi sikap dari kejelekan menuju kebaikan. Bekas santri identik dengan perubahan perilaku yang bersangkutan dari kebaikan menuju keburukan. Dari Kiai Umar mengapresiasi kehadiran bekas bajingan itu dengan sukacita. Baginya yang penting ada niat dalam diri mereka untuk berubah. Siapa tahu mereka kelak menjadi ujung tombak dalam menumpas kemaksiatan dan membela Islam. Berpindah-pindah pesantren. Prinsip musawir dalam mencari ilmu ternyata tidak berubah. Ia masih lebih mengutamakan pengabdian daripada belajar. Ketaatan dan penghormatannya kepada Kiai Syukri luar biasa walaupun dia masih familinya. Bahkan ketika hampir semua santri cabut dari Sumberwringin, musawir dan Nasruddin tetap bertahan untuk mengabdi kepada sang kiai. Peristiwa hengkalangnya banyak santri di Sumberwringin itu bermula ketika Kiai Syukri menunaikan ibadah haji yang ke-7 kalinya. Namun entah kenapa setelah ditinggal berangkat ke haji oleh Kiai Umar, banyak di antara mereka yang angkat kaki dari pesantren tidak kerasan.
buana dalam rangka mencari ilmu menjadi hobi Musawir. Setelah ditempa di Sumber Waringin dan membuatnya alim, ia masih melanjutkan pengembaraannya ke Ponpes Al-Wafa di Tempurjo, Jember. Asuhan Kiai Haji Ali Wafa yang tak lain adalah putra dari gurunya Kiai Haji Abdul Hamid, Madura. Karena sudah alim, Musawir tak kesulitan mengikuti pengajian di situ. Bahkan tak berapa lama kemudian ia diangkat sebagai muallim setelah dites dengan menghafal Alfiyah 1000 bait dan nazam maksud. Selain membantu mengajar, Musawir juga diserahi tugas menyeleksi santri senior untuk diangkat sebagai muallim. Di antaranya adalah Kiai Haji Abdul Aziz, pendiri Pondok Pesantren Mambaul Ulum, Kampung Tengah Sukawono, dan Kiai Haji Mustahal, Patempuran, Kalisat. Tidak hanya itu, Musawir juga sering ditugaskan mewakili Kiai Haji Ali Wafa untuk mengisi pengajian di Tempurjo dan sekitarnya. Selain menuntut ilmu dan barokah dari sang guru, Musawir juga mengasah jiwa sosialnya di tengah-tengah masyarakat. Tak jarang ia terlibat dalam kegiatan masyarakat sekitar pondok karena interaksinya bagus dengan masyarakat sekitar. Musawir sampai disediakan fasilitas kamar mandi di rumah salah seorang tetangga pondok, Pak Parmadi namanya. Jiwa kelana Musawir masih belum padam setelah dirasa cukup nyantri di Ponpes Al-Wafa. Ia pindah ke Ponpes Yakub Hamdani di Siwalan, Panji, Sidoarjo yang diasuh Kiai Haji Khazin. Perihal ketertarikan Musawir terhadap pesantren ini berawal dari ajakan adik kandung Kiai Haji Ali Wafa, Kiai Haji Baydawi bin Hamid. Suatu ketika Ponpes Yakub Hamdani mengalami kebakaran. Hampir semua bilik dimakan si jago merah, termasuk bilik yang ditempati Kiai Haji Baydawi dan Musawir. Dada Kiai Haji Baydawi berdegup kencang melihat biliknya diderap api. Bukan karena takut tak punya tempat, tapi yang paling penting di dalam bilik itu ada banyak kitab yang sudah dipelajari atau dimaknai selama sekian tahun. Dan ternyata kitab-kitab Kiai Haji Baydawi hangus termakan api. Tapi alhamdulillah sebagian isi kitab itu diam-diam sudah disalin oleh Musawir ke dalam buku lain. Sehingga walaupun kitab aslinya ludes, tapi fotokopinya masih bisa dipelajari di buku yang ditulis Musawir. Sekian video kali ini. Apabila ada tutur kata yang kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan jangan lupa dukung terus channel baru ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.